Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Asy'ari dengan NPM 2408108010065. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil proyek saya untuk ujian akhir semester dari lab algoritma pemrograman. Jadi pada proyek kali ini kami membuat kalkulator statistika dengan menggunakan kelas yang berisi beberapa fungsi seperti membuat dataset kosong, menghapus dataset, menambah data ke dalam dataset, menghitung ukuran pemusatan, menghitung penyebaran, mengeluarkan output sumari statistik, menghitung korelasi Pearson, membuat model regresi linear, dan menghitung koefisien determinasi. Lalu kami juga membuat menu dengan menggunakan Command Line Interface atau CLI. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Lalu di sini saya membuat kelas kalkulator statistika dengan fungsi yang pertama itu adalah fungsi init. Fungsi ini itu ada di sini ada self dataset Haikal dengan dictionary dengan kurung kurawal. Di sini itu uh, digunakan untuk memasukkan dataset yang bakal kita buat nanti itu bakal disimpan ke dalam di sini. Jadi uh, dataset yang kita buat nanti bakal ada di sini, bakal tersimpan. Kita lanjut ke fungsi membuat dataset. Di sini ada sebuah ketentuan. Jika datasetnya itu sudah ada di dalam sini, maka datasetnya itu terbaca bahwa sudah ada. Jadi kita tidak bisa membuat nama dataset yang sama. Lalu jika datasetnya itu belum ada, maka kita bisa menambahkan dataset kosong tersebut dengan menggunakan list yang nanti bakal dimasukkan ke dalam sini. Lalu ada menghapus dataset. Dalam menghapus dataset ini menggunakan del. Dan di sini saya menggunakan tag except untuk melihat jika bahwa datasetnya ini sudah ada atau belum ada. Jika datasetnya itu ada atau sudah dibuat, maka datasetnya itu bisa dihapus menggunakan del. Dan jika key error atau datasetnya ini belum ada, belum dibuat, maka bakal keluar datasetnya itu tidak ditemukan. Lalu ada fungsi tambah data. Jadi fungsi tambah data ini kita bakal memasukkan data ke dalam dataset kosong kita tadi dengan menggunakan append. Tetapi di sini ada sebuah ketentuan lagi. Jika datasetnya itu belum dibuat, maka dia bakal keluar datasetnya itu belum dibuat dan datanya tidak bisa ditambah. Lalu ada hitung Mayan. Hitung Mayan di sini uh, menggunakan rumus seperti biasa, yaitu uh, total data per n data atau jumlah data. Di sini untuk total data menggunakan sum dan untuk n datanya itu atau atau jumlah datanya itu kita menggunakan len untuk menghitungnya. Lalu ada fungsi hitung median. Fungsi hitung median ini kita harus menggunakan sorted dulu untuk mengurutkan datanya ini. Karena untuk menghitung median Q1 dan Q3 itu harus data itu harus berurutan. Lalu kita menghitung N seperti tadi pakai len dan kita harus membuat tengah dengan menggunakan N di 2 dalam angka ini. Lalu jika jumlah datanya ini genap, maka dia menggunakan rumus ini. Dan jika uh, jumlah datanya itu atau n datanya itu ganjil, maka dia bisa langsung diambil datanya itu dengan menggunakan tengah data tadi. Lalu ada hitung varian. Dari hitung varian ini kita menggunakan mean yang sudah dibuat tadi. Lalu tinggal kita masukkan ke menggunakan rumus biasa. Lalu ada hitung standar deviasi. Standar deviasi itu kan bisa digunakan varian. Di sini varian
pangkat setengah. Kenapa pangkat setengah? Itu karena eh, standar deviasi sama dengan eh standar deviasi sama dengan varian akar varian. Jadi akar itu bisa kita buat dengan pangkat setengah. Lalu ada menghitung Q1 itu mirip dengan median tadi, tetapi kita harus membuat eh, kita harus meng-slice datanya dulu. Di sini kita slice datanya. Ini jika eh, ini slice-nya itu kan ini datanya itu dari nol ke si tengah atau si Q2. Karena jarak dari Q1 itu dari awal data sampai ke tengah data. Jadi kita harus membuat eh, bawah dan kita juga harus menghitung N bawah dan menghitung kembali tengah bawah. Seperti tadi ini juga kita harus eh, sama apa bedain antara ganjil dan genap. Untuk Q3-nya juga mirip dengan Q1, tetapi ini atas karena apa namanya data apa jarak data Q3 itu dari tengah sampai akhir data. Kalau misalnya Q1 dari tengah sampai ke Q2-nya. Lalu ada hitung pemusatan. Hitung pemusatan ini tinggal kita buat mean dan median yang sudah kita buat tadi dan tinggal di printkan saja. Tapi di sini ada ketentuan seperti biasa untuk membaca error kalau misalnya datanya itu belum dibuat dan jika data setnya itu masih kosong atau belum ditambah data. Hitung penyebaran juga sama, tinggal memasukkan eh, fungsi-fungsi yang udah kita buat tadi. Tetapi di sini ada tambahan range, yaitu menggunakan max data kurang min data. Lalu ada summary statistik. Summary statistik ini membuat apa? Menggunakan ketentuan yang tadi. Lalu kita juga tinggal memasukkan fungsi yang sudah kita buat dari fungsi hitung pemusatan dan fungsi hitung penyebaran. Karena summary itu uh, semua jenis ini dimasukkan ke dalam summary ini. Lalu ada korelasi Pearson. Di korelasi Pearson ini kita harus menggunakan dua data. Kalau misalnya uh, datanya cuma satu atau bahkan kedua atasnya belum dibuat, dia bakal menggunakan ketentuan ini, yang mana nanti tidak bisa dihitung korelasi Pearsonnya. Dan di korelasi Pearson ini juga ada ketentuan lain, yaitu harus panjang atau uh, jumlah data dari data pertama dan data keduanya itu harus sama. Atau misalnya data pertama itu harus apa jumlah datanya itu 5, maka jumlah data yang keduanya itu harus 5 juga. Kalau tidak sama dengan maka bakal keluar seperti ini. Lalu untuk rumusnya tinggal kita buat rumus seperti biasa dengan pembilang dan penyebut. Di sini saya hitung penyebutnya dulu, penyebut total, baru saya buat pembilang per penyebut. Di sini ada juga jika penyebutnya itu nol, maka tidak bisa dihitung korelasi karena kalau misalnya penyebut nol itu tidak bisa dihitung. Lalu ada regresi linear. Regresi linear itu mirip dengan yang tadi dengan korelasi Pearson, tetapi uh, rumusnya itu beda. Kita di sini untuk mencari slope dan intercept. Lalu kita membuat model regresinya. Ini kita juga menyimpan uh, model regresinya ke dalam dictionary untuk nanti kita bisa baca di koefisien determinasi. Di koefisien determinasi ini saya menggunakan korelasi Pearson pangkat 2 karena korelasi Pearson pangkat 2 itu sama saja dengan koefisien determinasi. Makanya tadi saya menyimpan ini untuk bisa dihitung di sini untuk yang ini untuk menggunakan di sini. Dan di sini juga jika model regresinya belum dibuat, maka dia bakal error.
Lalu kita lanjut ke CLI-nya. Di sini ada total 10 menu. Ada buat dataset, hapus dataset, tambah dataset, tambah data, hitung ukuran pemusatan, hitung penyebaran, summary, hitung korelasi, regresi linear, hitung koefisien, dan keluar jika kita mau menyudahi menggunakan kalkulatornya ini. Di sini adalah gunakan pilihan. Jika pilihan satu maka membuat dataset, jika pilihan dua menghapus dataset, dan seterusnya. Di sini saya mau menggunakan while true karena menggunakan fungsi while, menggunakan while karena agar mempermudah kita dan nanti misalnya kita mau selesai itu tinggal nulis apa strip agar dia bakal ngebreak atau bakal stop. Lalu ini seperti di atas tinggal dimasukkan saja dan masukkan namanya. Kita lanjut ke cara menggunakan menunya. Yang pertama itu kita harus membuat datasetnya dulu dengan memilih menu yang pertama. Kita coba membuat dataset dengan data Haikal 1. Karena kita bakal menghitung korelasi Pearson, regresi linear, dan koefisien determinasi ini membutuhkan dua dataset. Kita bakal membuat dua dataset. Jadi kita bakal membuat satu dataset lagi dan kita bakal coba membuat satu dataset tambahan untuk kita mencoba apakah bisa untuk menghapus. Kita bakal coba untuk menghapus dataset. Kita memilih datasetnya ini kita harus pilih dulu apa yang mau kita hapus. Karena kita tadi membuat ini untuk cuma percobaan, kita bakal coba menghapus dari si datasetnya ini. Nah, karena dia sudah berhasil dihapus dari dataset Haikal hapus ini sudah berhasil dihapus dari uh, datanya ini. Bisa kita lihat kalau kita coba hapus lagi si datanya itu, dia bakal tidak terbaca karena datanya tadi sudah dihapus. Lalu kita mencoba untuk tambah data. Pertama kita masukkan nama datasetnya dulu. Kita tadi mau nambah ke nama dataset yang pertama dulu. Nah, di sini kita tinggal masukkan data. Terserah datanya mau berapa. Tetapi karena tadi uh, kita bakal menghitung korelasi Pearson, kita bakal membuat uh, dataset yang pertama dan kedua ini jumlahnya sama. Kita mungkin bakal buat uh, 5, 5 data dan untuk berhenti kita ketik strip. Dia bakal berhenti dan berhasil ditambahkan ke data Hikal 1. Kita bakal nambah data untuk kedua sama seperti tadi kita tinggal menambahkan data dan untuk menghentikannya itu kita menggunakan strip. Kita bakal mencoba untuk menghitung ukuran pemusatan dari dataset. Jadi kita pilih dulu menu keempat dan kita masukkan nama dataset yang kita mau hitung. Kita coba untuk menghitung dataset yang pertama, Haikal pertama. Nah, di sini bakal keluar mean dan mediannya. Karena di sini itu ukuran pemusatannya dan untuk ukuran penyebaran juga sama. Kita masukkan nama dataset dan bakal keluar hasilnya. Range-nya itu 22, Q1-nya 16, Q2-nya 17, Q3-nya 33, IKIA-nya 17, variannya 92, dan standar deviasinya 9,59. Lalu kita bakal mencoba untuk menampilkan summary statistik. Di sini uh, menampilkan semua tadi mean median, ini ukuran pemusatan dan ukuran penyebarannya juga dimasukkan. Lalu kita akan coba untuk menghitung korelasi Pearson. Di sini kita menggunakan dua data, yang pertama dan data kedua.
Nah, karena data yang tadi uh, kan sama-sama apa panjangnya tuh 5 atau jumlah datanya 5, jadi dia berhasil untuk dibaca dan hasil korelasi Pearsonnya itu -0,6. Lalu kita bakal membuat regresi linearnya dari data tadi, Haikal 1 dan data Haikal 2. Nah, di sini merupakan hasil model regresinya dari regresi linear dataset Haikal 1 dan Haikal 2. Lalu terakhir kita bakal mencoba untuk menghitung koefisien determinasi. Nah, karena koefisien determinasi itu korelasi Pearson pangkat 2, maka dia bakal ini pangkat 2. Jadi hasilnya ini. Sekian ini untuk keluar. Terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.